kita, langkah kaki kita, tilawatul Quran kita, infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, insyaallah pada pembahasan minggu ini kita akan beralih dari pembahasan pajak dan zakat yang sebelumnya kita sudah khatamkan. Maka insya Allah kita akan membahas tema yang lain, yaitu yang berkaitan dengan al-qard. Al-qard atau pinjam meminjam di dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ayatnya satu ayat itu ya satu halaman. Dan ayat ini berkaitan dengan muamalah bainan nas. Ya, berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Wabil khusus yaitu membahas tentang ad-dain atau al-qard. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl ila akhirih. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, dalam ayat ini ya, dengan memanggil kita semua, wahai orang-orang yang beriman, ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian ada urusan dengan orang lain, ya, yang di situ ada tempo waktunya bermuamalah, bertransaksi, berbisnis, ya, bekerja sama, melakukan jual beli, sewa menyewa, apapun aktivitas ekonominya, kalau di situ pembayarannya tidak tunai, maka apa? Faktubu, tulis, catat. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Enggak disuruh cuma nulis, enggak disuruh cuma nyatet, juga dihadirkan siapa? Saksinya. Ya. Maka ini adalah salah satu syariat yang mengatur tentang perkara-perkara muamalah yang di situ ada tempo waktunya. Yang di situ tidak dilangsungkan akadnya, transaksinya secara tunai. Mungkin kita akan berpikir nanti, kenapa sih harus dicatat? Kenapa harus ditulis? Kenapa? Selain itu, kenapa juga harus ada orang yang menyaksikan? Ada saksinya, minimal 2 orang yang adil, bukan yang fasik. Kenapa kira-kira? Ya, kenapa kira-kira Pak? Ayo, kenapa kira-kira? Udah tahu dah jawabannya ya? Udah tahu kita jawabannya. Kenapa? Kalau transaksi-transaksi tidak tunai, enggak ada pencatatannya, enggak ada buktinya, kira-kira bermasalah enggak pada waktu-waktu yang akan datang? Bermasalah. Pasti ada masalah. Contohnya, ya, pihak satu dengan pihak dua bekerja sama, tidak secara tunai. Apapun bentuk kerjasamanya, yang satu memberikan modal, yang satu sebagai pengelola, misalnya kerjasama mudharabah, nggak ada pencatatannya. Mereka semuanya pihak satu, pihak dua, dua-duanya deal.
saya sahibul mal, saya yang memberikan investasi, saya sebagai investor tunggal. Oke. Pihak kedua, saya sebagai pengelola atau mudharib. Ya, apa objek ruang lingkup kerjasamanya? Kita kerjasama bikin, misalnya apa nih? Ya, restoran misalnya dah. Ya. Bikin restoran karena yang si B ini pengelolanya ini mantan chef di hotel, ya, bintang 5. Dia pengen resign supaya dia bisa, ya, mandiri. Daripada saya kerjaan mulu, mendingan saya, ya, bekerja sama dah. Ada tetangga saya nih, si A nih baik orangnya, dia mau juga, dia banyak duitnya, dia kerja sama, tapi kagak ditulis. Anggap aja si A, ya, modalnya 1 miliar, contohnya nih, buat bikin restoran, sewa tempat, kemudian desain interior, ya, kemudian menghadirkan bahan-bahan, kemudian banyak yang disiapkan, termasuk operasional sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, gaji semua dialokasikan. Dari duitnya siapa? Dari investornya tadi. Nggak taunya, ya, udah berjalan setengah tahun, 1 tahun, ya, alhamdulillah nih ada hasilnya, dihitung, ya, pembagiannya berapa, kosnya berapa, sehingga dapatlah keuntungan bersih bagi, ya, kedua belah pihak. Masih nggak dicatat juga. Mulai tahun kedua, ya, salah satu pihak, misalnya nih, ya, meninggal, wafat, nggak ada pencatatan. Kira-kira ribut nggak tuh belakangan? Nah, ribut belakangan. Dulu bagaimana akadnya? Kata bapak saya begini, kata bapak sih itu, kalau kata bapak saya nggak begitu. Nah, itu dia. Ya, ini kalau, ya, terjadi sesuatu di masa yang akan datang, nggak ada buktinya, sehingga muamalah bainan nasnya yang tadinya baik-baik saja sehingga nggak jadi baik. Bisa jadi nanti akhirnya saling mengklaim itu punya barang. Banyak sekarang yang akhirnya sudah mulai jalan bagus, ya kan? Akhirnya satu pihak kepada pihak lain mulai, ya, rebutan. Ada yang begitu nggak? Ada ya yang rebutan, ya, rebutan brand. Wah, kan saya dulu yang usahain, ente cuma investor doang. Ya, yang brand-brand banyak, ya, misalnya, ya, ayam permes apalah gitu misalnya, banyak tuh. Ya, toko-toko yang sudah dikenal jauh, yang sudah dikenal oleh masyarakat, sudah punya nama. Ini kan brand ini bangunnya lama, nggak sebentar, bisa setahun, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. Orang kenal kalau pengen minum, ya, minumnya ini, ya nggak? Kadang-kadang pengen beli, ya, mau beli apa? Beli ini, langsung disebutin mereknya. Kalau sikat gigi misalnya, mau beli apa? Nggak ada, jarang beli pasta gigi, jarang. Udah langsung disebutin mereknya. Kenapa? Karena brandnya itu sudah menyatu dengan masyarakat kita. Ya, saking lamanya, saking orang percayanya, ya, brand itu akhirnya masuk ke tengah-tengah masyarakat, dan itu termasuk aset yang nggak kelihatan. Ya, maka kenapa disuruh tulis? Supaya tidak ada, ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya tadi, ketika ada satu pihak yang meninggal dunia. Belum lagi kalau misalnya ada pihak yang one prestasi. Nah, apa nih one prestasi? Ya, yang one prestasi berarti mau menang sendiri. Dilihat, wah, ini kayaknya bagus nih bisnis nih, ya, bisa diakalin kan, ya, kira-kira supaya dia bisa menang sendiri. Gimana caranya? Kadang-kadang udah ada akadnya diakalin, akadnya diakalin. Ada nggak begitu? Ada. Makanya biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar sebelum diteken gitu, biasanya dia akan, ya, direview kembali bagian legal gitu, ya, oleh bagian hukumnya. Dibaca nih, ini ada nggak pasal-pasal karet, betul ya? Ada nggak pasal-pasal
yang merugikan satu pihak, khususnya pihak kliennya. Ini mesti ada, harus dibaca, ya. Jangan sampai ada celah di situ. Itu kalau sudah ya dicatat. Bagaimana kalau nggak dicatat? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk dicatat. Kalau transaksinya tidak tunai, ya, untuk apa? Untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan semuanya, baik keluarganya nanti, ya, baik vendor-vendornya, dia tahu. Nah, berkaitan dengan al-qard, pinjam juga sama, Pak. Yang namanya pinjam udah pasti memberikannya sekarang, dibalikinnya nanti, namanya pinjam. Ya, tok tok tok, Assalamualaikum, salam. Pak, mohon maaf Pak. Ya, tetangganya nih yang ketok-ketok. Anak saya sakit Pak. Ya gantian nih, anak saya sakit nih. Sekarang saya udah gak punya duit. Buat ongkos kagak ada nih. Minjem gak Pak? Minjem. Ya, ke tetangganya nih. Tetangganya baik. Iya dah, nih. Dikasih ongkos, kemudian dikasih buat berobat. Ntar akhir bulan, habis gajian, saya ganti. Bener gak? Kan minjem begitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, al-qard itu, ya, pinjam itu konsep dalam Islam atau prinsip dalam Islam yang banyak disalah kaprahin oleh masyarakat kita. Yang namanya minjem itu hanya dalam kebutuhan darurat. Boleh minjem, cuman hanya dalam kebutuhan urgen, penting, darurat. Kalau udah darurat baru minjem. Nah, sekarang gimana sekarang? Ya enggak? Sekarang mah apa aja juga minjem. Beli minjem. Ada letter ya, pay letter ya, padahal dia punya duit cash. Sehingga dia akhirnya tergoda. Dia sebetulnya nggak mau beli barang karena iklannya ya 0% misalnya gitu ya. Padahal tetap ada biayanya tuh. Ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika orang meminjam, orang yang memberi pinjaman itu Allah Subhanahu wa taala katakan qardon hasanah. Man dalladhi yuqridullaha qardon hasanah. Ya, pinjaman yang baik, pinjaman lunak. Bahasanya itu kalau orang minjem itu ditolongin. Karena konsep qard dalam Islam itu bukan bisnis, bukan. Jadi kalau ada ya perusahaan, koperasi, lembaga keuangan yang di situ ada qard, akad qard, kemudian dalam akad qard itu menambah keuntungan, maka salah, sebetulnya nggak boleh. Ya, misalnya contohnya, ya, orang perlu kendaraan motor, dia nggak punya duit, sehingga dia datang ya ke lembaga keuangan atau dia datang misalnya ke tokoh masyarakat yang di situ, ya, Pak Haji nih, baik banget Pak Haji nih, beliin motor biasanya nih, dikasih pinjem duit misalnya atau dibeliin motor. Maka coba lihat ada akad yang agak tipis. Yang satu kita sebut dengan qard, yang satu lagi kita sebut dengan jual beli dengan tempo, murabahah. Ya. Yang pertama dulu nih, yang murabahah, jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Kan kita tahu yang namanya jual beli keuntungannya nggak disepakati, bener nggak? Jual beli kita jual, misalnya jual barang nih, ya, penjual menjual barang kepada pembeli beli barangnya. Kira-kira pembelinya tahu nggak modalnya berapa, kemudian keuntungannya berapa, tahu nggak? Pembelinya tahu nggak? Ya, kalau tahu mah dibeli langsung ke sono kan, begitu nggak? Ya, kalau tahu pembelinya, di mana belinya, kemudian harga pokoknya, kosnya, lah saya kalau begitu pengen juga jualan begitu, enak nih, ya dapat untung. Maka biasanya yang namanya jual beli itu kalau kita beli barang tersebut sudah all in, di situ ada ya modal dan di situ ada keuntungan yang ditetapkan oleh penjual. Umumnya begitu.
Kita beli misalnya handphone, kita beli misalnya elektronik, ya di pasar atau di toko misalnya, yang udah kita tahu ini harga ini adalah all in, harga sudah termasuk keuntungannya dia. Tapi ada jual beli yang keuntungannya itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Namanya jual beli murabahah, ar-ribhu, keuntungan. Ya, jadi seorang penjual, ya, dia akan memberitahu kepada pembelinya, nih harganya 10 juta nih motor, ya, sekarang ente mau beli sama ane kasih ente, tapi harganya ane tambahin ya 2 juta rupiah, keuntungan saya 2 juta, harganya jadi berapa? 12 juta, mau nggak ente beli? Biasanya begitu, mau nggak kita beli kira-kira? Mau nggak? Dengan syarat pembayarannya tidak cash. Kalau cash bayarannya, ente bayar kade 10 juta. Kalau nggak cash bayarannya, anda tambahin, anda jual ke ente 10 juta plus 2 juta, bayarannya nggak cash, 2 tahun. Ya dah, ya itu namanya jual beli murabah. Ya, dan ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang satu lagi nggak dibenerin, yang gimana? Yang dia bilang, Bang, Pak, saya pengen beli motor. Nih saya kasih pinjam 10 juta. Ente tahun depan, setahun lagi ente balikin 2 juta plus. Ya, 10 juta ditambah 2 juta. Waktu balikinnya berarti 12 juta. Yang satu akadnya jual beli, yang satu lagi akadnya minjem. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Yang pertama jual beli murabahah, yang kedua al-qard, pinjam dengan riba, ribanya 2 juta tadi. Maka nggak boleh. Kalau kita mau menggunakan akad, ya, membelikan orang motor, ya, dia nggak sanggup beli motor cash, udah dah. Contohnya nih ya, ini motor nih, kita beliin dulu nih, kita beli, motor udah ada calonnya, udah di sono Pak, dealer, oke kita datang ke dealer, ini motornya, iya nih motornya, sekarang motornya anda beliin dulu, berapa duit? 10 juta kata dealer, 10 juta, dia nggak punya duit buat beli cash, saya beliin dulu cash 10 juta, motor ini milik siapa? Milik bapak yang belikan, betul ya? Sekarang dia mau jualin kepada dia yang tadi, yang punya wa'ad, yang punya perjanjian tadi, saya jualin kepada antum 10 juta tambah keuntungan saya 2 juta, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Sama kayak kita ke Tanah Abang beli sarung 1 lusin 1 juta, ya, pulang-pulang ada bazar di sini, saya jualin yang harganya 1 juta jadi 1 juta 200, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa? Di situ ada margin ya, keuntungan. Boleh. Jadi saya beliin dulu, kemudian nanti saya jual lagi kepada antum 2 juta plus 10 juta plus 2 juta. Maka ini disebut dengan jual beli murabahah. Akadnya yang beda. Kalau yang kedua tadi, ya, saya nggak punya motor, ya, nih di dealer nih motornya. Oke, anda kasih duit, ente 10 juta, nih ente beli sendiri ya, tuh 10 juta, ente beli sendiri. Ntar setahun lagi ente balikin duit 10 juta plus bunganya 2 juta. Yang pertama tadi boleh, yang kedua nggak boleh. Akadnya yang nggak boleh. Akad yang kedua nggak boleh. Kenapa? Karena akadnya adalah pinjem. Kalau minjem nggak boleh disyaratkan keuntungan pada awal akad. Maka konsep qard dalam Islam hanya untuk membantu, ta'awun, takaful, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bahkan dalam surah Al-Baqarah disebut 190. Ketika dia nih tadi, ya, minjem, misalnya minjem tadi, ya, minjem 10 juta. Dia nggak bisa balikin nih, dia nggak bisa balikin duit 10 juta, dia nggak bisa balikin. Bagaimana adab di dalam Islam? Yang pertama, yang minjem datang kepada orang yang meminjamkan, dia datang. Akhir tahun mestinya dia bayar, ya,
Misalnya di tahun 2025, 2026 nanti udah mau tamat nih waktunya nih, udah setahun nih, harus dia datang. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ya saya belum ada nih buat bayar. Dia datang tuh, ya minta maaf, datang, kemudian diminta ya ke lapangan waktu, atau misalnya bahasa kerennya restrukturisasi lah bahasanya. Ya, yang mestinya nih tahun 2026 akhir nih, November Desember habis, waktunya harus bayar. Saya belum ada nih Pak, belum kelihatan hilang ini, belum kelihatan. Jadi gimana? Kalau bisa dikasih kesempatan Pak, ya setengah tahun lagi, dia datang, ada adabnya tuh, bener nggak? Orang yang memberi pinjaman, bagaimana? Dalam Quran surat Al-Baqarah 190, wa in kana dzu usran fa nadhiratun ila maisarah. Kalau dia punya kesulitan dalam mengembalikan pinjaman dan ente berkelapangan, maka berikan. Apa yang diberikan? Maisarah. Bukan perempuan, maisarah bukan. Maisarah itu kelapangan, kemudahan. Oke, tadi gimana tadi? Setengah tahun. Insyaallah. Ana doain tidak biar bisa bayar. Nah, ada dua-dua, yang satu ya minta kelapangan, yang satu memberikan kelapangan. Nah, kalau di kita gimana kira-kira? Kalau di kita nih, mau habis waktunya dia malah kabur, ya. Ya, udah mau habis nih waktunya, wah malah nih tetangganya dia muter jauh supaya nggak lewat depan rumah. Ya, dia menghindar, nggak boleh, nggak beradab. Padahal yang namanya hutang, ya itu masya Allah ya, kalau sampai nggak dibayar di dunia, tagihannya itu terus naik tuh, argonya sampai akhirat. Ya, jadi yang namanya utang kalau nggak dibayar, nanti hasanatihi, ya kebaikan-kebaikan yang di dunia itu akan disetorin kepada orang-orang yang dia berhutang dulu. Nggak sembarangan. Bahkan Rasulullah SAW nggak mau nyolatin orang yang punya hutang tapi dia nggak mau bayar. Matlul ghani zulmun, kata Rasulullah SAW. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, tapi dia kaya, dia sebetulnya mampu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang zalim. Beda kalau misalnya dia nggak mampu. Ini bukan menunda-nunda, saya nggak mampu Ustaz, nggak mampu, bagaimana dah? Tadi datang minta restrukturisasi, minta kelapangan. Kalau dikasih ke lapangan, alhamdulillah. Biasanya gimana? Biasa dikasih. Ya, atau misalnya dia punya rohan, ada ada gadai, ada barang jaminan. Nah, kebetulan nih, ya, ini ada jaminannya. Itu gimana jaminannya? Ya udah dah, kita jualin barang-barang dah supaya bisa bayar hutangnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menjaminkan apa? Baju perangnya. Rasulullah punya baju perang, Rasulullah punya baju besi perang nih. Ya, kemudian Rasulullah meminjam dari seorang Yahudi bernama Abu Syam. Kemudian Rasulullah SAW meminjam uang, dalam riwayat lain-lain disebut Rasulullah meminjam 30 sok gandum. Benar-benar dah. Rasulullah nggak punya makanan buat keluarganya, sehingga dia harus meminjam dan menggadaikan baju perangnya, baju besinya. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau nggak bisa bayar, nanti ente boleh tuh, ya, jual baju besinya untuk membayarkan hutang yang saya telah ya pakai. Ya, maka biasanya kalau rohan ini, ya biasanya akan dijual dan akan diberikan sisanya kepada yang punya barang kalau ada sisanya. Dijual nih, utangnya misalnya 10 juta, dijual barangnya 15 juta, ya kan? Nggak diambil semuanya, haknya dia berapa? 10, kasih 10. Nih ada, alhamdulillah nih ya, waktu dijual 15 juta pasarannya, ya 5 jutanya milik yang punya barang, diberikan. Win-win solution. Kalau nggak ada rohan, kalau nggak ada gadai, ya tadi minta kejelasan waktu, minta kelapangan waktu. Kalau nggak dikasih, gimana kalau nggak dikasih? Kalau nggak dikasih gimana?
Ya, pokoknya ente harus bayar. Bagaimana kira-kira? Kalau nggak dikasih, ayo, gimana kira-kira? Kalau nggak dikasih, maka yang ada dia punya aset bisa nah, ya kalau punya aset, Pak, saya juga ternyata perlu, Pak. Ya, sebetulnya saya mau memberikan pinjaman waktu itu karena saya lagi ke lapangan nih. Tapi waktu Bapak bilang setahun lagi, saya kudu bayar juga nih anak sekolah. Pak, minta tolong Pak, dibayarin juga. Saya kesangkutan juga. Ya udah dah kalau begitu. Yang ada di rumah saya ini apa kira-kira ini kita jual bareng-bareng? Boleh, tapi kesepakatan bersama. Tapi kalau yang punyanya ini berkelapangan, wah ini Masya Allah nih. Ini termasuk adab yang mulia. Dia berkelapangan, dia memberikan pinjaman tadi untuk menolong, kemudian ketika dia mau bayar, dia nggak punya duit, kesusahan. Dia bilang, ya, antum bisa bayar kapan? Setengah tahun lagi, jatuh tempo, masih bisa bayar. Kita lihat, ini makin susah aja nih orang nih, nggak bisa bayar nih kalau begini nih. Dia mampu, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis sahih disebutkan, man naffasa mu'minan min kurabid dunya naffasallah, barang siapa yang memberikan ya kemudahan seorang mukmin, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia ketika lagi dia kepepet, ketika lagi di kesusahan, maka kita tolong dia, balasannya apa? Nafasallahu, Allah akan memberikan kemudahan kepada dia yang memberi tolongan waktu nanti dia kesusahan di akhirat. Masya Allah. Nah, berarti kan di sini ada yang namanya keikhlasan, ya. Ikhlas untuk memutihkan, merilis lah bahasanya itu ya. Saya putihin, tapi itu luar biasa. Kalau ikhlas, balasannya adalah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita ketika nanti kita kesulitan di akhirat nanti. Taib. Ini yang pertama, qard hanya dalam kondisi darurat. Jadi kalau tidak darurat, tidak disyaratkan untuk melakukan meminjam. Contohnya gimana? Punya duit, tapi pakai qard, nggak boleh. Jangan biasain. Qard itu tadi Anda katakan, ya, orang nih kalau meninggal, ya, yang diumumin pertama tuh sama keluarganya apa tuh? Utang juga ya? Utang. Jadi jangan sampai utang itu dibiarkan, kemudian warisannya akhirnya dibagi, utangnya belum dibayarin. Ya Allah, ngeri banget dah. Ya, maka yang paling penting sebelum dibagikan harta waris ya si mayit, yaitu diumumkan terlebih dahulu kepada jamaah, kepada keluarga, baik yang mendengarkan di masjid ketika itu atau disampaikan kepada yang lain-lain kalau ada, kan gitu ya. Kalau ada hutang piutang, bukan cuma hutang, tapi piutang juga, maka hubungi ahli warisnya. Ya, kalau ada segala sesuatu yang berkaitan dengan si mayit yang belum diselesaikan, hutang piutang nih yang paling mengganjal bagi si mayit. Kata Rasulullah SAW, ruh orang yang berhutang itu dia akan tergantung. Dia nggak bakalan dia bisa ngerilis, dia nggak bisa masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, ya, orang yang mati syahid semuanya diampunin dosanya kecuali berhutang. Ya, jadi memang hutang ini ya, bukan cuma urusannya di dunia, tetapi juga termasuk dia ikut ya ke akhirat nanti. Disebutkan di dalam hadis sahih. Mana nih tadi nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ketika Rasulullah SAW diminta untuk hadir, ya, oleh para sahabat, ada yang meninggal, ya. Kemudian
Rasulullah SAW mendatangi ya rumahnya, rumah si mayit. Apa namanya kita melawat, takziah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Salah satu pertanyaannya adalah, punya utang kagak si mayit? Ya, maka si mayit dikatakan oleh keluarganya memiliki hutang 2 dinar. Kemudian Rasulullah SAW tidak mensolatkannya sampai akhirnya Abu Qatadah, ya, sahabat Rasulullah yang lain, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung hutang 2 dinarnya. Baru kemudian Rasulullah SAW mensolatkan mayit tersebut. Kan gini sebetulnya logikanya, ketika kita melakukan sholat ya kepada si mayit, salah satu doa yang dibaca ketika sholat ya, apa doanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu ila akhirih. Tapi yang paling penting, ya Allah ampuni dia, Allahumma gfir lahu warhamhu, sayangi dia, wa'afihi, kasihi dia. Ya. Tetapi doanya Rasul tadi yang kalau dia melakukan sholat ini bertentangan dengan hadis yang Rasulullah SAW katakan sendiri. Ya, yughfaru lisyahid kulla dhanbin illa dain. Hadis riwayat Muslim, semua dosa orang-orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ad-dain, hutang. Ya, dalam hadis yang lain Abu Hurairah, nafsul mu'min mu'allaqatan bidainihi. Ruh seorang muslim yang meninggal itu terkatung mu'allaqatan bidaini, terkatung-katung karena hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai yuqda, diselesaikan hutang-hutangnya. Ya Allah. Ya. Kemudian man mata, ya, yang ini anak katakan tadi, nggak bisa dia masuk surga. Man mata wa alaihi dain. Ya, siapa yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang, ya, falaisa thumma dinarun wala dirham, nggak ada yang dimilikinya dinar dan dirham. Dia meninggal, kemudian dia nggak punya uang untuk membayar, ya, dia nggak punya untuk membayar uang dinar dan dirham. Walakinnal hasanat, walakinnaha al hasanat, tetapi dia punya kebaikan. Maka kebaikan itu yang akan diambil untuk membayar hutangnya. Ya Allah. Ya, pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat. Ya, pertanyaannya sebetulnya gampang dijawab. Ya, manil muflis. Siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Kemudian dijawab oleh para sahabat, al-muflisu man laisa lahu dinar wala dirham. Orang yang bangkrut itu yang kagak punya duit, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya duit. Kalau bahasa kita nggak punya tabungan, nggak punya rupiah. Bahkan bisa jadi dia punya utang, bangkrut. Ya, tapi kata Rasulullah bukan yang itu, bukan. Ya, kata Rasulullah, dia meninggal membawa amalan yang banyak. Dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu faj'alnaha haba'an manthura. Dan pada hari itu, di hari kiamat, ya, akan orang-orang itu akan mempersiapkan amalan-amalannya. Saya punya amal berbuat baik kepada kedua orang tua, saya punya amal baik kepada tetangga, saya punya baik amalan jariah, pernah berwakaf, beramal jariah, saya pernah menyantuni anak yatim. Semua dia harapin untuk, ya,
pahala-pahala itu untuk ya memberatkan timbangan nanti di yaumul mizan. Ya kan dalam surat Al-Zalzalah juga ada tuh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal soleh walaupun sekecil apapun beratnya, sebesar zarah katanya, ringan banget tuh, tapi Allah akan hitung. Ya. Begitu juga orang yang melakukan kemaksiatan, sebesar apapun, sekecil apapun dia melakukan kejahatan, kemaksiatan juga akan dihitung. Nanti orang banyak, ketika di akhirat banyak nih. Ya, bahasanya nih, wah, ente punya deposito banyak nih. Ya, ente punya amalan banyak nih. Yang lagi satu, wah, yang ente banyak ininya, maksiatnya ente banyak, sedih aja dah, sedih. Ya, tapi ada yang udah banyak. Kemudian ketika itu dikatakan dalam dalam hadis, orang yang banyak pahala ini, kata Rasulullah tadi, al-muflisu, orang yang muflis itu ketika dia di akhirat nanti dia punya amalan yang banyak, tetapi amalan-amalan tersebut diambil oleh orang-orang yang pernah dizoliminya ketika di dunia. Dizoliminnya ini yang kalau kita bahas berarti dalam hal berhutang, dia nggak sempat bayar, atau dia menunda membayar tadi, matlul ghali zulmun, dia menunda-nunda pembayaran hutang. Memang dikira enak, ya, wah pokoknya saya nunda-nunda dah, pokoknya ntar biar mati aja dah, ya nggak kena bayar saya jadinya, saya bisa pakai dulu duit yang buat yang lain. Nggak enak begitu. Kalau dibayar ente justru malah enak. Pahala ente nanti kagak diambil ketika di akhirat. Jadi ketika ditimbang pahalanya banyak, kemudian orang-orang satu-satu pada nongol. Ya Allah, si fulan pernah berhutang belum bayar. Siapa ya? Benar begitu? Benar. Ambil. Anggap aja yang tadinya 100 utangnya, pahalanya 100. Ya diambil 10, 20, 30, 50, 60, 70, habis. 100 jadi 0. Ya, kemudian masih ada lagi orang yang menuntut. Ya Allah, dulu dia pernah ngebully saya, ya Allah, dibully nih. Kata si dia, ya pahala saya udah habis. Pahala saya udah habis, itu nggak dapat lagi. Kata Allah gimana? Dia punya dosa, yang dibully ini dia punya dosa, dosanya ditimpain ke dia. Plok. Tuh. Jadi bukan 0 lagi, minus. Itulah orang yang muflis. Ini perbedaan ya pandangan bangkrut di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia bangkrut, kita masih bisa bangkit kan? Oh, banyak orang yang bangkit. Justru karena dia jadi bangkrut, kemudian dia bertahan, kemudian dia mulai lagi. Makanya sekarang banyak banget buku-buku tuh From Zero to Hero. Ada nggak? From Zero to Hero. Ya, yang dulunya loper koran, yang dulunya tukang sedotan, sekarang jadi miliarder atau ya triliuner misalnya. Kenapa? Dia bisa untuk bangkit lagi di dunia. Tapi kalau di akhirat, ya Allah, ya nggak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Ya nggak bisa kita sewa lagi pengacara yang kondang, yang begini-begini nggak bisa lagi udah. Ya nggak? Sekarang nih, ya untuk mencelakai orang kadang-kadang dilaporin, orang yang salah ngelaporin, ada nggak begitu? Ada. Yang benar malah masuk penjara, ada yang begitu. Masih banyak. Kenapa? Asal kenceng bayarannya misalnya. Bayar tuh pengacara, bayar tuh ya aparat, bayar tuh misalnya segala macam, dia bisa diputar-putar. Maka di akhirat nggak ada yang seperti itu. Semuanya bersaksi langsung, bahkan mulut dikunci. Kan ada nyanyiannya, bener ya? Gimana nyanyiannya, Pak? Ya, ketika mulut dikunci, yang berbicara apa tuh? Tangannya, jasadnya, kakinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Enggak bakalan kaki kita nanti geser. Enggak bakalan kita itu bergerak nanti di hari kiamat kecuali yang akan ditanyain empat hal.
Yang 4 hal inilah yang akan ditanyain kepada kita baru-baru bergeser. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya dikemanain setelah dia balik sampai Allah berikan ya nikmat, kemudian diberikan wafat, ya, dimatikan oleh Allah, umurnya itu dikemanain tadinya. Kebanyakan kemana? Ya, dihabiskan buat apa? Wa ilmihi, ilmunya ini dipakai apa kagak? Kalau udah dipakai kemudian dia dakwahin apa enggak? Dia share apa enggak kepada keluarganya? Diajarin enggak keluarganya? Termasuk ilmu nih. Makanya saya sering banget yang mengatakan ya kalau punya anak, ya kalau begini mau punya anak cucu nih, cucu. Ya, cucu. Ya. Nah, paling enggak bilangin ke anaknya, kalau punya cucu nanti ya, atau punya anak, anaknya kecil, jangan sampai anaknya itu diajarin Al-Quran sama guru TK-nya. Paling enggak suratul Fatihah. Jangan sampai suratul Fatihah enggak diajarin sama anak, sama orang tuanya. Itu ilmu tuh. Suratul Fatihah itu akan dibaca sampai mati. Setiap sholat, berapa kali sholat? 5 kali ya. Berapa rakaat? 5 kali. 17. Itu belum campur ya sholat sunnah, rawatib, duha dan lain-lain. Jadi minimal 17 kali anak itu mulai nanti sholat balik sampai dia mati dia akan baca Al-Fatihah. Dan kalau yang ngajarin guru TK-nya nggak kebagian nanti orang tuanya. Maka ilmu yang paling sederhana kayak gitu, anak saya belum bisa ngomong, biarin walaupun belum bisa ngomong gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang gitu, nggak apa-apa, tapi dia bisa tuh ngomong ntar lama-lama. Baru 1 kata, 2 kata, nanti akan dia ingat bener. Yang ngajarin orang tuanya. Kalau nungguin TK umur 5 tahun, dia udah ngomong. Kalau umurnya masih 1 tahun, 2 tahun, dia 1 kata, 2 kata, tapi dia denger terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak apa-apa, biarin. Ilmu itu akan dibawa oleh dia dan dipraktekkan oleh dia, yang dia juga akan nyampe kepada orang yang mengajarkannya. Wa an ilmihi wa an malihi, mal, hartanya dikemanain, sumbernya dari mana dan dikemanain, ditanyain yang kedua-duanya. Wa an jismihi, jasadnya, ya banyak kan ngikutin kajian apa ngikutin ya konser dangdut misalnya nih, ini tanyain sama tuh. Maka ya dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan ya meminta pertanggungjawaban daripada kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, wabil khusus ya tentang mal kita, tentang harta-harta kita. Tapi karena sudah azan ya, kita cukupkan. Insyaallah kita akan sambung al-qard ya, pinjaman dalam Islam pada pekan-pekan berikutnya. Jazakumullah ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.